Baik, kita lanjutkan masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita sudah memasuki hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata syai'un wadrama in istata'ta akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u as-salata syai'un, tidaklah memutuskan salat sesuatu, dan cegahlah sekuat tenagamu. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, tapi sayang dalam sanadnya ada kelemahan. Taib, sebelum kita menjelaskan hadis ini, sebagaimana biasa kita akan bercerita tentang rawi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dikenal dengan kunyahnya. Namanya bukan Abu Sa'id, namanya Sa'd bin Malik ibn Sinan. Dan Sa'd bin Malik ibn Sinan ini adalah orang yang oleh bapaknya sendiri, Malik ibn Sinan, itu diajarkan keberanian untuk berperang. Kita tahu bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ini masuk Islam sebelum balik, masih kecil. Makanya dia tidak bisa ikut serta dalam perang Badar. Tetapi dalam perang Uhud, bapaknya namanya Malik ibn Sinan ini membawa Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik, dibawa ke hadapan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, libatkan anakku dalam perang Uhud. Padahal usianya baru 13 tahun. Orang tuanya daftar sebagai tentara perang dan mendaftarkan anaknya untuk ikut perang. Usianya 13 tahun. Ini bapak yang luar biasa ini. Anaknya kecil suruh perang, 13 tahun. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Malik, anakmu itu masih kecil, pulang, biar dia besar dulu. Tapi ngeyel bapaknya ini, Malik ibn Sinan ini, ya Rasulullah, lihat anakku ini, dia memiliki fisik yang kuat, tenaganya kuat, biasa ditempa oleh bapaknya. Nggak apa-apa, libatkan aja dalam perang. Tapi Nabi SAW tetap tidak mau melibatkan anak-anak dalam peperangan. Dari sini menunjukkan bagaimana kecintaan besar dari Malik ibn Sinan, ayahanda Abu Sa'id Al-Khudri, kepada Rasul, sampai melibatkan anaknya ini untuk jihad padahal usianya masih 13 tahun. Dan ini harusnya seperti itu orang tua di zaman sekarang. Harusnya lebih bisa lagi mengarahkan kepada agama. Arahkan anak-anak itu kepada agama masih kecil, mumpung masih kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, perintahkan pada anak-anakmu di usia 7 tahun untuk latihan sholat. Kalau 10 tahun juga tidak mau sholat, itu boleh main pukul.
tetapi tentu pukulan pendidikan, bukan pukulan nyiksa anak, bukan ngancam, kalau enggak sholat saya pukul. Nah, enggak apa-apa, karena Nabi yang berbicara seperti itu, wadribuhum wahum abna'u ashrin, pukul mereka ketika usia mereka 10 tahun dan tidak mau sholat. Itulah harusnya orang tua seperti itu, mengarahkan anaknya untuk ke agama dan mencintai Rasul. Lah Malik ibn Sinan ini ada cerita khusus di perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud itu perang kekalahan kaum muslimin, tidak menang kaum muslimin di perang ini, karena memang dari segi jumlah kalah. Terutama ada peristiwa yang menjadikan sebab kekalahan. Salah satunya adalah beberapa para sahabat Nabi SAW yang diletakkan di bukit Ainain, mereka para pemanah. Ketika Khalid ibn Walid yang ketika itu masih kafir, dan ma'ruf Khalid bin Walid itu kan ahli perang ya, dia ahli dalam taktik perang. Makanya dalam perang Mu'tah, jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar karena dipimpin Khalid. Makanya ketika Khalid itu bersiasat dalam perang seolah-olah kalah, para pemanah ini turun. Rupanya Khalid berputar dengan cepat ke bukit Uhud itu, rupanya menempatkan di para pemanah ini. Dari situ terjadi kekalahan. Di sini Nabi SAW karena memang waktu itu terperangkap oleh perangkapnya orang-orang musyrik, hampir-hampir Nabi SAW terbunuh. Bahkan sudah ada kabar Rasul terbunuh. Itu yang membuat kecut para sahabat sehingga sebagian mereka tunggang langgang. Lah Nabi SAW ketika itu banyak terluka, salah satunya luka di wajahnya. Ada serpihan-serpihan yang menempel di wajah Rasul dan darahnya mengalir. Ketika itu ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Malik ibn Sinan, dialah yang membersihkan darah yang ada di wajah Rasul. Coba dengan apa? Dengan kain? Dengan baju dia? Bukan. Tapi dibersihkan dengan mulutnya. Jadi darah itu disedot oleh oleh ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, Malik ibn Sinan, kemudian ditelan. Bukan disedot kemudian diludahi, tidak, ditelan. Sehingga Rasul mengatakan, "Mujja ya Malik, muntahkan wahai Malik." Kata Malik, "Enggak mau." Ditelan dia. Ya. Dari situlah kemudian Rasul mengatakan, "Sesungguhnya darahku, sebagian darahku telah bercampur dengan darahmu, dan Allah haramkan kepadamu neraka." Artinya Malik ibn Sinan gugur dan syahid di perang Uhud. Makanya Nabi SAW ketika melihat Abu Sa'd bin Malik ini, kemudian mendoakan, "Ajarakallahu ya Sa'id, ya Sa'd bin Malik, bi abik faqad syahida badran." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu wahai Sa'd bin Malik, wahai Aba Sa'id, karena jasa bapakmu di perang Uhud, syahid di perang Uhud. Tapi khotfilin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara akhlak Abu Sa'id Al-Khudri, karena Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk dari 7 sahabat yang pakar dan banyak meriwayatkan hadis Rasul. Di sana ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian urutan yang kedua Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri urutan kedua. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada Anas bin Malik. Kemudian ada Aisyah. Kemudian ada Abdullah bin Abbas. Kemudian ada Abdullah bin Umar. Ini termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Lah Abu Sa'id Al-Khudri ini urutan kedua. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul di atas 1000 hadis. Makanya kalau antum membaca kitab-kitab hadis,
banyak bertebaran nama beliau. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW bersabda. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW bersabda. Banyak sekali, dalam bab apa saja ada beliau di situ. Karena memang beliau juga meriwayatkan, mengambil hadis dari Khulafaur Rasyidin. Bahkan hadis-hadisnya diambil oleh para sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan para tabi'in banyak mengambil hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya wajar kalau Imam Az-Zahabi sangat memuji ketika menyebutkan terjemah beliau. Beliau mengatakan imamun mufti. Dia seorang imam dan ahli fatwa. Karena di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dia diangkat menjadi mufti. Kemudian Umar meninggal, di zaman Uthman dia diangkat jadi mufti juga. Kemudian di zaman Ali dia pun diangkat jadi mufti juga, jadi pakar fatwanya. Dan dia meninggal dunia di zaman Yazid bin Muawiyah, jadi usianya cukup panjang. Salah satu akhlaknya, subhanallah, Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah satu di antara 20 sahabat yang telah berjanji kepada Rasul untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Bahkan dialah yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, man ista'affa afahullah, wa man istaghna aghnahullah, wa man sa'alana fawajadna fa'ataina. Kata Nabi SAW, hadis ini menceritakan kisah dirinya, tapi dia menggunakan bahasa seolah-olah orang lain, tidak menyebutkan namanya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dahulu ada seorang laki-laki dari Ansar, padahal maksudnya dirinya, ya, datang kepada Nabi SAW, disuruh oleh keluarganya. Karena ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri, keluarganya merasa kelaparan, sampai-sampai dia letakkan batu dan diikat di perutnya. Dan itu salah satu tariqah cara, kalau antum sedang kelaparan, biar tidak begitu kelaparan, letakkan batu dan diikat. Ya, itu caranya seperti itu. Karena sahabat seperti itu melakukan caranya, jadi letakkan batu, diikat gitu kan. Kata keluarganya, ya Aba Sa'id, datanglah kepada Rasul. Sudah banyak orang yang datang kepada Rasul kemudian meminta dan Rasul memberi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ada seorang laki-laki dari Ansar pada dirinya itu mendatangi Nabi SAW, maksudnya untuk meminta sesuatu, untuk minta makanan, karena memang sedang kelaparan. Lah qadarullah, ketika kemudian dia datang kepada Rasul, Rasul sedang berceramah, sedang berkhutbah. Lah isi khutbahnya itu hadis tadi. Kata Nabi SAW, man ista'affa afahullah. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa man istaghna aghnahullah. Siapa yang merasa kaya sehingga dia tidak mau meminta-minta walaupun apapun kondisinya, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Dan barang siapa meminta sesuatu kepadaku dan aku punya, maka aku akan beri permintaannya. Lah ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini, maksudnya itu kan mau meminta sesuatu kepada Rasul, tapi Rasul sedang ceramah, isinya ini, malu dia mau minta, ya. Dari situ nggak jadi dia minta. Karena Nabi SAW menjanjikan siapa yang menjaga kehormatannya untuk meminta-minta, Allah jaga kehormatannya. Siapa yang merasa cukup walaupun dia tidak cukup, berusaha menjauhi untuk mengemis, maka Allah akan kayakan dia, akan cukupkan dia. Nggak jadi minta akhirnya, ya kan? Kita mangga gitu kan,
Antum datang ke saya sindir itu, maksudnya biar nggak minta, tetap juga minta gitu kan. Tapi para sahabat Nabi SAW luar biasa. Setelah dia mendengar hadis ini dan dia pula yang meriwayatkan hadis ini, maka dari situ Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Akhirnya apa yang Rasul sabdakan menjadi sebuah kenyataan. Abu Sa'id Al-Khudri diberikan kekayaan yang melimpah dari penduduk Ansar, karena enggak meminta-minta dia yakin dengan hadis itu. Makanya juga kawan yang sama dengan Abu Sa'id Al-Khudri namanya Hakim Ibn Hizam, itu kawannya juga tuh. Satu di antara 20 orang yang tidak mau minta-minta. Tapi bedanya kalau Hakim bin Hizam ini, pertama dia datang kepada Rasul meminta sesuatu dan Rasul kasih. Kemudian meminta lagi, Rasul kasih. Kemudian meminta lagi, Rasul kasih. Nah, yang keempat kalinya, kata Nabi SAW, ya Hakim, inna hadzal mal hadiratun hulwatun. Wahai Hakim, harta itu memang hijau dan juga manis, ya kan? Harta itu memang hijau dan juga manis, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara usaha dia, dengan cara baik-baik, maka harta itu akan diberkahi. Waman akhadahu bi israfi nafsin. Tapi kalau dia mencari harta itu dengan cara yang tidak baik, berlebihan, meminta-minta kepada orang, maka Rasul mengatakan lam yubarik lahu fi, harta itu tidak akan diberkahi, karena akan kurang. Diberi berapapun akan kurang, diberi berapapun akan kurang. Maka Nabi mengatakan kalladzi yaqul walam yasba', seperti orang makan banyak tapi enggak kenyang-kenyang. Itu harta yang diberkahi, enggak diberkahi itu seperti itu, ya. Tapi harta yang diberkahi sedikit tapi cukup. Makanya sering saya analogikan seperti ini. Ada orang kaya tapi mencari jalur kekayaannya itu bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang culas, dengan cara yang zalim, mengambil harta orang lain, maka hidupnya tidak akan pernah cukup, pasti banyak masalah. Tetapi kalau harta itu sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan harta yang sedikit itu anaknya berkah, nggak ada yang durhaka sama orang tua. Anaknya sukses, pendidikannya sukses, menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Mereka sehat, tidak tersentuh penyakit, dan begitu seterusnya. Makanya Rasul mempermisalkan harta yang tidak berkah itu seperti orang makan gak kenyang-kenyang. Kemudian Rasul mengatakan, ya Hakim, yadul ulya khairun min yadis sufla. Wahai Hakim, sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas maksudnya memberi, lebih baik daripada tangan yang meminta. Dari sini kata Hakim, demi Allah, setelah aku mendapatkan nasihat Rasul, maka setelah itu sampai wafat beliau tidak pernah meminta sesuatu kepada orang. Walaupun seandainya dia sedang di atas kendaraan, kemudian barangnya jatuh, dia tidak pernah mengatakan kepada yang lain, tolong, saya minta tolong ambilkan. Tidak pernah. Sampai pun kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dia tidak pernah meminta tolong. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Tidak pernah. Makanya Allah menjaga kehormatan Hakim bin Hizam ini. Kita kan tidak gitu kan. Terkadang karena backgroundnya manajer,
mudir gitu kan di perusahaannya, dia pakai itu manajer perusahaannya itu di masyarakatnya, nyuruh-nyuruh orang gitu kan. Karena merasa dia pemimpin perusahaan. Iyalah di perusahaan ada pemimpin, tapi bukan berarti di tempat lain kemudian antum gaya pemimpin kan gitu, nyuruh orang gitu kan. Itu enggak patut, enggak baik gitu kan. Ma'asyiral muslimin, artinya ini Abu Sa'id Al-Khudri, Hakim bin Hizam adalah satu di antara 20 sahabat yang menjaga kehormatan dan tidak pernah minta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an adalah orang yang sangat tamasuk dengan sunnah Rasul. Di masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, ketika itu sedang sholat Id dan Abu Sa'id sudah tua. Tiba-tiba Marwan ini dia membuat bid'ah di dalam sholat Id. Apa bid'ahnya? Harusnya sholat Id itu sholat dulu baru khutbah, kan begitu. Marwan ini tidak, dia khutbah dulu baru sholat. Alasannya apa? Alasannya dia itu tidak disukai rakyatnya, karena zalim Khalifah Marwan ini nggak suka rakyatnya. Dikhawatirkan kalau seandainya sholat dulu kemudian khutbah, bubar orang. Jadi orang itu kan sholat, yang penting kan sholatnya, bukan mendengarkan ceramahnya. Karena mendengarkan ceramah Id berbeda dengan mendengarkan ceramah sholat Jumat. Kalau khutbah Jumat itu mempengaruhi sholat Jumat, kalau khutbah itu tidak mempengaruhi, mau pulang mau dengarkan tidak ada masalah, ya kan? Tapi sholatnya itu penting. Makanya sebagian para ulama ada yang mewajibkan sholat Id. Apabila terjadi Id 2 kali, paginya sholat Id, di hari yang sama kemudian terjadi sholat Jumat, gugur Jumat dan mengganti sholat duhur, dan tidak mungkin menggugurkan yang wajib kecuali dia harus wajib juga. Dari situ para ulama sebagiannya berpendapat sholat itu wajib karena mampu menggugurkan sholat wajib. Makanya kemudian Marwan ini, Khalifah Marwan ini, dia tidak mau sholat dulu, tapi khutbah dulu. Abu Sa'id Al-Khudri sudah tua, berdiri dia, narik Khalifah, duduk, jangan khutbah, tapi disuruh sholat dulu. Tapi karena dia Khalifah, tetap saja dia kemudian khutbah, ya. Lama khutbahnya itu, subhanallah, sampai mau masuk ke sholat yang lainnya, ke waktu sholat yang lainnya, saking lamanya itu, ya. Lah dari situlah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia menunjukkan sikapnya di situ, walaupun sudah tua, ini nggak benar, yang seperti ini nggak benar, begitu kan? Lah sampai seperti itu Abu Sa'id Al-Khudri membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah salah seorang yang menganggap Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Karena sebagian para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan sahabat yang lainnya itu bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad itu setelah dia dewasa, rupanya dia masuk Islam. Memang ciri-cirinya, ciri fisiknya itu seperti Dajjal gitu kan, tapi Allah takdirkan dia masuk Islam. Lah ketika Haji Ibnu Sayyad ini berjumpa dengan Abu Sa'id di perjalanan, jadi Ibnu Sayyad kemudian sedang istirahat di sebuah pohon, Abu Sa'id Al-Khudri sedang beristirahat di sebuah pohon, datang Ibnu Sayyad juga mau melaksanakan haji. Melihat Abu Sa'id Al-Khudri sedang istirahat di bawah pohon, dia ikut istirahat di situ. Berdebar-debar itu Abu Sa'id itu. Ya, kenapa? Karena dia masih yakin itu Dajjal. Wah, ini saya mau ditemani Dajjal nih. Ya. Tapi setelah itu kemudian kata Ibnu Sayyad, wahai Aba Sa'id, sudahlah, jangan kau menuduh aku ini Dajjal terus.
Dajjal kan tidak masuk Islam, saya masuk Islam. Dajjal kan tidak punya anak, saya punya anak. Dajjal kan tidak masuk Mekah dan Madinah, saya bolak-balik masuk Mekah dan Madinah. Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri tenang. Kenapa? Karena kasihan dengan Ibnu Sayyad, karena sebagian para sahabat menuduh dia Dajjal. Tapi Abu Sa'id merasa kaget ketika di ending percakapannya dengan Ibnu Sayyad. Kata Ibnu Sayyad, ya Aba Sa'id, tetapi aku tahu di mana tempat Dajjal. Dari situ dia sudah kasihan, jadi ketakutan tuh. Diambil barangnya, lari dia. Ya, karena dia ngomong, saya tahu di mana tempat Dajjal. Gitu kan? Sebagian para ulama mengatakan, apakah Ibnu Sayyad Dajjal atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, kalau itu Dajjal kecil mungkin. Tapi kalau yang dimaksud Dajjal besar yang keluar di akhir zaman, maka tidak masuk bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Taib. Dan banyak lagi kisah beliau.